Story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy, dan kali ini kita akan membahas tentang satu kata dalam Perjanjian Lama yang saya percaya kata ini akan membuat kita sangat-sangat merasakan damai sejahtera mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kata itu adalah kanafim. Apa arti kata kanafim? Yaitu the wings of protection. Haleluya. Dalam lindungan sayap-Mu ya Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami memahami dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kanafim, the wings of protection. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal ke-36 ayat yang ke-7. Saudara, kata ini dapat kita temui atau banyak kali kita temui di dalam kitab Mazmur terutama, ya. Mazmur 36 ayat yang ke-7. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung di dalam naungan sayap-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini, bahwa Hebrew language use physical imagery to express idea about God's nature. Ya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani itu menggunakan imageri yang fisikal, gambaran-gambaran fisik untuk mengekspresikan ide, ya, mengenai natur, ya, dari Tuhan, karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dapat untuk mengertinya, ya. Nah, Saudara, kanafim atau the wings of protection itu seperti apa? Gambaran yang diambil dari apa, Saudara? Gambaran yang diambil dari seperti seekor induk burung, ya, yang melindungi anak-anaknya dari predator yang lainnya dengan kepakan sayapnya, Saudara. Nah, Saudara, ada sebuah cerita yang indah mengenai the wings of God's protection. Suatu kisah nyata yang bisa kita lihat di alam kita saja. Seorang hamba Tuhan yang bernama Sadhu Sundar Singh pernah menceritakan sebuah cerita yang menggambarkan apa arti kanafim itu sebetulnya. Dia bercerita bahwa di sebuah hutan di pegunungan Himalaya, pada waktu itu dia melihat sendiri, ya, terjadi kebakaran hutan yang demikian hebat, Saudara, dan di atas puncak pohon yang sangat tinggi itu terdapat sebuah sarang dari burung elang, ya. Dan Saudara, di sana ada banyak anak-anak elang yang masih kecil yang baru menetas itu. Ya, ketika kebakaran hutan terjadi, ya, maka anak-anak itu berteriak, ya, seperti memanggil induknya untuk menyelamatkan mereka. Demikian hebat kebakaran itu sampai-sampai tidak ada cukup waktu bagi sang induk untuk menyelamatkan anaknya. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah seperti ini. Induk dari elang itu kemudian
turun ke sarang yang akan segera dilalap oleh api itu, saudara, dan dia melindungi anak-anaknya, sarangnya, bahkan ada telurnya yang belum menetas pula, dilindungi dengan kepak sayapnya, dan dalam hitungan detik semua induk beserta anak-anaknya itu hangus terbakar di dalam api. Saudara, cerita yang sangat menyentuh ini merupakan sebuah gambaran bahwa kalau burung saja bisa punya naluri semacam itu, betapa tidak, saudara, Allah kita adalah Allah yang selalu akan mengepakkan sayapnya seperti burung itu. Untuk apa? Melindungi anak-anaknya. Saudara, cerita burung tadi ini adalah sebuah imageri yang tentang betapa hebatnya kuasa dari kasih Allah kita. Dan demikianlah apa yang dia kerjakan dalam hidup saudara dan hidup saya hari ini. Di tengah apapun yang sedang kita alami hari ini, pergumulan apapun yang sedang kita alami hari ini. Mungkin saudara sedang ada yang dalam keadaan sakit mungkin, terpapar COVID mungkin. Atau mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan, dalam kondisi ekonomi saudara mungkin. Ada banyak hal, saudara, yang terjadi dalam kehidupanmu. Percayalah satu hal, Allah kita itu Allah yang mengepakkan sayapnya untuk melindungi kita semuanya. Kanafim, mari kita lihat sama-sama. God's protectiveness, Allah yang sangat-sangat protektif, melindungi umatnya, melindungi anak-anaknya. In the shadow of God's wing, di dalam naungan kepak sayap Tuhan, di sanalah kita aman untuk berlindung. Ya, seperti sebuah lagu pujian yang banyak kali berbicara mengenai kepak sayap Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Mazmur pasal ke-57. Beberapa ayat dalam kitab Mazmur ini, biarlah ini menjadi sebuah penghiburan bagi saudara dan saya, ya, dalam situasi yang tidak menentu seperti semacam ini. Mazmur pasal 57 ayat yang pertama, saudara, dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ketika Daud mengalami masalah yang begitu rupa, dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul, dia berlindung kepada Allahnya. Dia lari ke gua dan dia berlindung kepada Allahnya. Dia menceritakan permasalahannya. Dia menyanyikan permasalahan dan dia menyanyikan doa-doa pengharapannya kepada Allah. Dan dia berkata bahwa Allah itu betul adalah kanafim. Allah punya kanafim, the wings of protection untuk kita semuanya. Termasuk untuk kita semuanya juga. Hari ini apapun masalah saudara, apa yang sedang kau alami hari ini? Dalam segala hal yang terjadi dalam hidupmu, selalu tersedia kanafim bagi saudara dan bagi saya. Mazmur ke-61 ayat yang keempat. Sama-sama buka. Mazmur pasal ke-61 ayat yang keempat. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk berselama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Ya saudara, aku mau berlindung menumpang di dalam kemahmu, berlindung dalam naungan sayapmu. Dan inilah janji Tuhan juga buat kita. Perlindungan Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Mazmur pasal ke-63 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, bukankah ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat indah sekali untuk kita semuanya? Hari ini, biarlah kita memahami dan belajar untuk mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu melindungi umatnya, melindungi anak-anaknya, menjagai. Allah tidak pernah jahat, Allah selalu ada. Bahkan ketika dia mendidik kita, mengajar kita, mengizinkan kita untuk melalui badai dalam kehidupan kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada dekat kita, selalu mengawasi kita. Tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tidak akan membiarkan kita salah langkah. Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan membuat kita mengerti, memahami tentang siapa dia di dalam segala badai kehidupan yang sedang kita alami.
Apa badaimu hari ini? Apa yang sedang kau alami hari ini? Ingatlah, selalu tersedia kanafim, the wings of protections. Naungan sayap Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Berserulah kepada Tuhan hari ini. Apapun yang sedang kau alami, berserulah kepada Tuhan. Berserulah karena hanya Dia yang paling mengerti apa yang saudara alami. Manusia mungkin bisa mengerti. Hamba Tuhan mungkin bisa mengerti, tapi terbatas. Tetap manusia itu terbatas. Tapi Allah adalah Allah yang tidak terbatas, bukan? Dia selalu ada bersama dengan saudara. Ketika bahkan orang lain tidak bisa 24 jam dengan saudara, Allah tetap bisa 24 jam bersama dengan saudara. Karena Dia sangat mengasihimu dan Dia selalu ada di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu percayalah kepada kanafimnya hari ini. Kepada the wings of protection, naungan sayapnya yang selalu ada bersama dengan kita semuanya. Amin saudara. Haleluya. Anda belajar sesuatu hari ini. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Mari kita taruh iman pengharapan kita. Kita jangkarkan iman pengharapan kita hanya kepada nama dan pribadi Kristus Yesus saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya naungan sayap-Mu tidak pernah berlalu dari umat-Mu. Apa saja yang umat-Mu sedang alami hari ini. Permasalahan, pergumulan, sakit penyakit, problem-problem keluarga, problem-problem ekonomi, sosial, hubungan, dan semuanya ya Tuhan, semuanya ada. Dan Tuhan ada. Tuhan selalu mengawasi, Tuhan selalu dekat, tidak pernah Engkau jauh, tidak pernah Engkau jahat, tidak pernah Engkau membiarkan kami jatuh sendiri. Tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami di dalam kanafim-Mu, the wings of your protections, untuk memastikan kami terlindungi. Sebab Engkau Allah yang baik, baik dan sungguh sangat baik, Tov Meot, sungguh sangat baik bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, biar kami mengecap kebaikan-kebaikan-Mu, biar kami mengecap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kepada-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Biar Engkau mengecap kebaikan Tuhan hari ini, sebab Dia selalu baik dalam kehidupan saudara semuanya, sampai selama-lamanya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Drink from this water, and you will